Hari ini kita membahas materi sopan santun. Sopan santun merupakan bagian dari aturan yang tidak tertulis yang sering disebut dengan norma sopan santun. Sopan santun juga dapat dikatakan sebagai peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok orang. Sopan santun bersifat relatif, artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Sopan santun sangat erat kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Apabila kita melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat seperti ejekan. Maka dari itu pentingnya kita berperilaku sopan santun. Berikut ini adalah contoh sopan santun yang harus kita lakukan. Pertama, menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah orang yang jumlah usianya melebihi usia kita, seperti ayah dan ibu, tante dan om, kakek dan nenek, dan kakak yang harus kita hormati. Menghormati orang yang lebih tua bisa dilakukan dengan cara berbicara dengan baik dan tidak kasar, tidak malas ketika dimintai bantuan, dan menuruti nasihatnya. Menerima sesuatu selalu menggunakan tangan kanan, juga bagian dari sopan santun. Tangan kanan dapat diartikan sebagai tangan yang baik. Jangan sekali-kali menggunakan tangan kiri ketika diberi sesuatu, apalagi dari orang lebih tua dari kita. Selanjutnya, jangan berkata-kata kasar, kotor, dan takabur. Dengan tutur kata yang baik, kita bisa dikatakan sebagai orang yang sopan. Jangan sekali-kali berkata kasar, dan jangan juga takabur atau sombong. Tidak lupa, jangan sekali-kali meludah di sembarang tempat. Carilah tempat yang sesuai seperti toilet atau kamar mandi. Jangan meludah di keramaian atau ketika orang-orang sedang berkumpul. Terakhir, tidak menyela pembicaraan. Biarkan teman kita yang sedang berbicara menyelesaikan pembicaraannya. Kita tidak boleh memotong pembicaraannya, dan alangkah lebih baiknya mendengarkan apa yang dikatakannya. Perlu kalian ketahui bahwa sopan santun harus kita lakukan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Selain itu, peran lingkungan juga berpengaruh terhadap perilaku sopan santun seseorang. Perlu adanya perhatian khusus dari orang tua dan pendidikan. Orang tua dapat melakukan hal-hal agar anaknya tetap berperilaku sopan. Pertama, perhatikan lingkungan bermain anaknya. Kenali teman-teman sepermainannya. Jangan lupa berikan nasihat jika melakukan kesalahan. Kedua, sekolahkan anak di sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter, yang mengajarkan anak akan pentingnya perilaku sopan santun. Demikian materi kali ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan bersama. Sopan santun adalah aturan tidak tertulis yang disepakati masyarakat. Sopan santun harus kita lakukan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Orang tua berperan penting terhadap perilaku sopan santun seorang anak. Nah, materi sopan santun untuk hari ini mudah kan? Banyak sekali materi yang ada. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya teman-teman. Siapa bilang belajar pendidikan kewarganegaraan itu susah? Sampai berjumpa di materi berikutnya.